Aku juga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih dalam pembahasan Kitabul Buyu' pada bab hibah sampai hadis terakhir ini, hadis nomor 5 ya, atau hadis 806. Sekarang hadis nomor 807. Silakan dibaca. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah liman wuhibat lahu, untuk orang yang diberi. Iya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal Muslim dan milik Muslim. Amsiku ni tahanlah ya. Iya. Tahanlah untuk kalian, alaikum atas kalian, amwalakum harta kalian, wala tufsiduha, dan janganlah kalian merusaknya. Fainnahu, maka sebenarnya dia man a'mara, yaitu orang yang mengabdikan Ustaz. Sing dise fainnahu man a'mara umrah, maka sungguhnya orang yang melakukan akad umrah, itulah. Maka sungguhnya orang yang melakukan akad umrah, fahiya fahiya lilladzi, maka dia adalah untuk orang yang umrah, mengumrahkannya, yang diumrohkan. Yang diumrohkannya hayat wa mayyitan, baik hidup maupun sudah mati. Wali akibihi, dan untuk keturunannya. Wa fil lafdhin, dan dalam riwayat lain, innama, sesungguhnya al-umrah allati yang ajazaha, membolehkannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula, itu dengan mengatakan iyalaka, harta itu untukmu ya Ustaz, wali akibika, dan untuk keturunanmu. Fama, maka adapun idza, apabila qala, kata iyalaka, dia harta itu untukmu, ma'ista, selama kau hidup, fainaha, maka sesungguhnya dia terjiu kembali ila sahibiha, kepada pemiliknya. Wali Abi Daud, dan milik Abi Daud, Nasai dan Nasai, la turkibu, janganlah kalian berakad rukbah, dan janganlah kalian berakad rukbah, la tu'miru, dan berakad umrah. Paman, maka barang siapa yang urkiba, berakad rukbah, mengurbakan. Barang siapa yang merukbakan. Barang siapa yang merukbakan sayan suatu, atau mu'mira, mengumrahkan suatu, sayan suatu, bahwa liwarasatihi, maka hal itu untuk keturunannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah, akad umrah itu liman, diperuntukkan bagi, wuhibat, diberikan, umrah itu lahu, kepadanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam artian kemarin kita sudah singgung ya, masalah kan beliau di sini membuat babul hibati warukbati wal umrah. Ya, warukbah, bukan rukbati, rukbah. Ya, rukbah dan umrah. Kemarin sudah saya sampaikan. Hibah jelas, rukbah ini apa? Rukbah itu adalah seorang mengatakan kepada orang lain, arqabtuka hadza. Ya. Nah, ini dalam pemahaman orang-orang jahiliyah dulu, itu maknanya adalah berarti benda itu dia miliki. Dan siapa yang mati duluan atau siapa yang hidup lebih lama, maka dia menjadi pemilik benda itu. Ya. Dan akad umroh ini, seorang mengatakan a'martuka hadza, aku akad umroh denganmu
pada benda ini. Di mana akad umroh ini maknanya adalah benda ini jadi milikmu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka balik ke saya. Maka perlu kita ketahui, ya, akad umroh ini adalah akad yang sudah dilakukan di zaman jahiliyah. Maka kita bertanya-tanya, terus kalau ada orang sudah berakad rukbah dan akad umroh, ini insya Allah kalau di kita nggak ada ya. Terus status barang yang tadi diakadkan itu punya siapa akhirnya? Ya. Maka di sini akan dijelaskan. Kata Nabi SAW, al-umroh, barang umroh itu liman dimiliki oleh orang wuhibat yang diberikan lahu padanya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, amsiku alaikum, amsiku, tahanlah alaikum atas kalian, amwalakum, harta kalian, wala tufsiduha, dan jangan kalian rusak harta kalian. Fa'innahu, maka sesungguhnya, man, barang siapa, a'maro, yang melakukan sebuah akad umroh, melakukan, ya, a'maro di sini, a'maro umroh itu melakukan umroh. Fahia, maka barang umroh tadi, lilladzi, diperuntukkan untuk u'miroha, yang diakad umroh, bukan umroh ya, umroh, diakad umroh kepadanya, hayyan wa mayyitan, dalam kondisi hidup atau mati, wali akibihi, dan untuk anak turunnya. Dalam artian apa? Berarti barang itu dimiliki oleh orang yang diberi tadi. Misalkan saya berakad dengan agen misalkan, ya, berakad umroh, maka kalau barang itu tak serahkan ke agen, maka barang ini statusnya sudah punya agen. Maka nggak sah kalau misalkan, saya berakad umroh, misalkan agennya sudah meninggal misalkan, maka barangnya balik ke saya. Enggak boleh. Nggak boleh. Ini kalau akadnya apa? Umroh tadi. Ya, rukbah juga sama. Misalkan saya berakad rukbah misalkan dengan agen. Kemudian barangnya tak kasihkan agen. Ya. Kemudian atau misalkan agen berakad rukbah dengan saya. Maka itu kan barangnya sebenarnya barang agen, terus dikasih ke saya tapi akadnya rukbah. Ya, terus saya mati duluan, agen masih hidup. Maka barangnya nggak kembali ke agen. Barangnya ke apa? Kembali kepada orang yang diberikan barang itu. Ya. Maka ini yang dijelaskan oleh hadis. Wa fil lafdhin, dalam lafaz lain, innamal umrah, bahwasanya akad umrah ini allati, yang ajazah Rasulullah, memperbolehkannya Rasulullah SAW, an yakul, yaitu orang mengatakan, hiyalaka, dia untukmu, wali akibiha, dan untuk keturunanmu. Fa'amma, maka adapun, ya, fa'amma, maka adapun, idza qala, jika dia mengatakan, hiyalaka, dia untukmu, ma'ishta, selama kamu hidup, ya, selama kamu hidup, fa innaha, maka sesungguhnya barang itu tarji'u, kembali, ila sahibiha, ya, kepada afan, fa innaha, maka akad umroh tadi tarji'u, kembali, ila sahibiha, kepada pemilik umroh, dalam artian yang diserai barang. Ya, dalam artian apa? Diserai barang, ya. Wali Abi Dawud wan Nasai, dan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai, la turkibu, janganlah berakad rukbah, wala tu'miru, dan jangan berakad umroh. Faman urkiba, dan siapa yang diberikan rukbah syai'an, dengan sesuatu, au u'miro, atau diberikan umroh syai'an, dengan sesuatu, fahuwa, maka orang ini yang diberikan rukbah atau diberikan umroh, fahuwa, maka orang ini atau maka sesuatu itu liwarasatihi, untuk ahli warisnya. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran pertama, akad rukbah dan akad umroh dianggap sah oleh syariat Islam. Akad rukbah dan akad umroh dianggap apa? Dianggap sah oleh syariat Islam. Ya. Baik, nah, ini pendapat hampir semua para ulama. Ya, hampir semua para ulama mengatakan akad rukbah, akad umroh, meskipun dia adalah bentuk akad dalam jahiliyah, tapi disahkan oleh Islam. Ya, karena Nabi tidak melarang. Nabi tidak mengatakan ini nggak sah, enggak. Nabi hanya menjelaskan lebih lanjut, aturannya beda. Karena ada aturan yang beda di sini, ya.
aturan yang beda. Maka pelajaran kedua, masjid. Ya. Baik. Aturan pelajaran kedua, bahwasanya barang yang diakad rukbah atau umroh, mutlak menjadi milik orang yang diberi dan tidak boleh diambil lagi. Nah, supaya jelas, dan tidak boleh diambil lagi. Jadi akadnya dianggap sah, tapi aturannya beda. Yaitu apa? Kalau aturan jahiliyah tadi, kalau rukbah berarti yang hidup lebih lama dia dapat barang. Kalau umroh berarti kalau dia mati barangnya kembali. Kalau dalam aturan Islam dijelaskan sah, tapi apa? Mutlak barang itu jadi pemilik orang yang diberi. Baik, ini akad rukbah dan umroh. Baik, terus hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 808 wa Umar dari Umar radhiyallahu taala beliau berkata, hamaltu, aku membawa ala farasin kuda. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fa'adha'ahu, maka menyanyiakannya apa? Iya, fa'adha'ahu, ya, menyanyiakannya. Maka menyanyiakannya sahibu, pemiliknya. Maka lalu aku mengira annahu, bahwasanya dia ba'i'uhu, menjualnya biruksin dengan harga yang murah. Fasa'altu, maka aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andzalik, atas demikian itu, faqala, maka beliau bersabda, La tabta'hu, janganlah engkau membelinya. Wa in a'takahu, meskipun dia memberikanmu barang itu, memberikanmu kuda itu. Meskipun dia memberikanmu kuda itu bidirhamin, dengan 1 dirham. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya 808. Qala wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, hamaltu di sini maknanya, kalau secara bahasa dia memang membawa, tapi maknanya di sini adalah menanggung. Ya, menanggung. Ala farasin, atas 1 kuda. Maksudnya menanggung atas 1 kuda gimana? Sahabat Umar ini menghibahkan kuda untuk jihad. Sahabat Umar ini menghibahkan kuda untuk apa? Jihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ada seorang pasukan, seorang tentara, dia nggak punya kuda. Terus dikasih sahabat Umar apa? Kuda, dengan niatan sahabat Umar supaya dipakai untuk jihad. Fa'adha'ahu, lalu menyia-nyiakan kuda itu sahibuhu, pemilik kuda. Ya, menyia-nyiakan, maksudnya enggak terlalu diramut dan seterusnya. Wis dikei tambah apa? Enggak diramut. Fadhanantu, maka aku mengira annahu, bahwasanya orang yang memiliki kuda ba'ihu akan menjualnya biruksin, dengan harga yang murah. Dalam artian sahabat Umar ini akhirnya ingin membeli, wis tak tukune ae gitu. Fasa'altu Rasulullah, aku kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, andzalik, tentang hal itu. Boleh nggak saya beli barang yang sudah saya hibahkan? Jadi saya menghibahkan suatu, saya ngasih benda, terus orang itu jual bendanya, saya yang beli. Ya, saya yang beli. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan apa? La tabta'hu, jangan membelinya. Wa in a'takahu, meskipun dia memberimu kuda itu bidirhamin, dengan 1 dirham. Dalam artian meskipun orang itu jual kudanya dengan 1 dirham. Al hadis ini panjang ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka hadis ini ya membahas satu masalah. Ya. Apa itu? Apa hukumnya membeli barang yang sudah kita berikan kepada orang lain secara gratis? Hukumnya membeli barang yang sudah kita berikan kepada orang lain secara apa? Secara gratis. Apa hukumnya? Ya. Maka ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan
hukumnya haram. Hukumnya haram. Sama seperti ngambil kembali barang itu secara gratis. Kemarin kita sudah bahas kan. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi, kan itu. Orang yang ngambil lagi barang yang sudah dihibahkan, maka seperti anjing yang dia menjilat lagi muntahannya. Maka itu diharamkan. Nah, ini membeli juga sama. Maka dia diharamkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Nabi melarang la tabta'hu, jangan beli barang itu. Jangan beli barang itu. Maka larangan hukum asalnya adalah haram. Larangan hukum asalnya adalah haram. Baik. Ini pendapat pertama. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh, nggak sampai haram. Hukumnya makruh, nggak sampai haram. Iya. Baik. Alasannya apa? Alasannya hukum asal jual beli. Hukum asal apa? Jual beli itu diperbolehkan. Hukum asal jual beli itu apa? Diperbolehkan. Selama barangnya itu halal, akadnya benar, nggak ada masalah. Ya. Maka mereka mengatakan, maka larangan yang ada di sini bukan maksudnya mengharamkan, bukan maksudnya nggak boleh sama sekali, enggak. Kenapa kok dihukumi makruh? Ya, karena barang itu sudah sah milik orang yang diberi. Misalkan saya memberikan kepada Andre sesuatu, misalkan buku, maka buku ini yang sudah jadi kepemilikan Andre. Maka Andre terserah mau jual, mau ngasih orang bawa. Terus taruhlah misalkan jual, terus saya yang beli, kan hasilnya nggak ada masalah. Cuma jadi makruh kenapa? Karena kurang pantas. Jadi di sini lebih kepada adab. Oleh karenanya Nabi ketika mengatakan la tabta'hu, jangan beli kudamu itu wahai Umar, ini bukan larangan yang sifatnya haram, tapi lebih kepada pengarahan supaya kamu bisa agak menjaga diri, ya, daripada kamu diomongkan orang. Ya, mosok mari DKI dijupuk mana orang kan nggak tahu kalau kita padahal beli gitu kan. Ya, makanya ini termasuk apa? Termasuk perkara yang dimakruhkan bukan sampai haram. Ya, perkara yang dimakruhkan bukan sampai haram, dan ini pendapat mayoritas ulama. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya 809. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Beliau bersabda, tahadu. Tahadu saling membeli dia, tahabun saya kalian akan saling mencintai. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari fil adabil mufrad, di adab mufrad. Wa Abu Ya'la dan Abu Ya'la bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahadu, berilah dia, fa inna semuanya al-hadiyata hadiah, tasullu menghilangkan as-sakhimah, kebencian. Iya. Rawahul Bazzar, hadis riwayat Al-Bazzar bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Baik. Maka hadis ini 809, 810 kita baca jadi satu karena tentang masalah hadiah. Qala wa an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tahadu, salinglah memberi hadiah. Tahabu, niscaya kalian saling mencintai. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari fil adabil mufrad, dalam adabul mufrad. Wa Abu Ya'la bisnadin hasan, dan juga Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Abu Ya'la dalam musnadnya. Hadis berikutnya 810, wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, tahadu, salinglah memberi hadiah. Fa innal hadiyata, karena hadiah itu tasullu, bisa menghilangkan asakhimah, kebencian. Rawahul Bazzar, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Ala kulli hal, maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama, disunahkan bagi kaum muslimin, bahkan kepada orang kafir, untuk saling memberi hadiah. Dan disunahkan saling memberi apa? Hadiah. Ya.
Dan hadiah ini masuk dalam kategori rumpun hibah karena kemarin kita sudah jelaskan apa perbedaannya. Ya, disunahkan memberi hadiah. Kemudian yang pelajaran kedua, ya, faedah daripada hadiah itu, ya, bisa menghilangkan permusuhan dan membuat keakraban. Itu hadiah. Ya, itu hadiah. Orang yang sebelumnya musuh-musuhan kemudian bisa kasih hadiah, insya Allah jadi lebih akrab, lebih lebih senang. Atau mungkin sebelumnya ya ada hal yang ya terjadi ya, kemudian ketika diberikan hadiah orang akan senang. Nah, maka cara mengambil hati manusia dengan hadiah. Dan ini yang dilakukan bukan cuma orang Islam, bahkan orang-orang kafir untuk menarik simpati orang Muslim supaya murtad dari agamanya, kasih hadiah kan gitu. kasih hadiah, ya, dikasih uang, dikasih sembako, kasih barang kan gitu. Untuk tujuannya, nggih matur suwun Romo, matur suwun pastor, gitu. Hatinya sudah mendekat, keret. Ya, maka ini menjadi sebuah kaidah yang umum. Kaidah dalam ilmu psikologi, bukan cuma, tapi sudah dihadirkan oleh Islam. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya 811 wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya nisa muslimat wahai perempuan-perempuan kaum muslimin, la tahqiranna niki jangan meremehkan. Iya. Jangan meremehkan jaratun seorang tetangga. Ya, seorang tetangga kepada tetangga lainnya. Walau firsina syatin, walaupun hanya kaki kambing, kambing. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallam, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna, janganlah menganggap remeh jaratun seorang tetangga li jaratiha kepada tetangga yang lain, walau firsana syatin, meskipun hanya dengan sepotong kaki kambing. Maksudnya apa? Ketika ada tetangga ngasih masakan, meskipun itu cuma sepotong kaki kambing. Nah, sepotong kaki kambing zaman Nabi, nang kene koyo ceker. Karena di sana itu kambing itu koyo petik nang ngene iki ya. Jadi kaki kambing itu sudah barang yang apa ya? Maksudnya aku enggak mangan iki gitu. Kaki kambing. Nah, kadang ada mungkin tetangga yang ngasih itu, maka jangan direndahkan, jangan diremehkan. Itu pemberian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Sangat dianjurkan untuk tetangga saling memberi hadiah. Sangat dianjurkan. Ya. Meskipun hanya kuah sayuran. Meskipun hanya apa? Kuah sayuran. Ya. Kenapa? Karena tetangga orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa, dia yang tahu duluan. Ya. Masak enak, ambune tutuk tonggone. Lali gak mateni kompor, sangite tutuk tonggone. Jadi dia yang tahu duluan, maka kita hendaknya apa? Memberikan kepada tetangga yang dekat dengan kita, dan itu akhlak Islam. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir wa Umar dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man wahaba hibatan, barang siapa yang memberikan dengan suatu pemberian, bahwa ahakku, maka dia lebih yang paling berhak dia dengannya. Malam yusab ini selama tidak dibalas. Selama tidak dibalas alaiha atasnya. Wal hakim, hadis riwayat Hakim, wasahahu dan disahihkannya. Wal mahfudhu min riwayat wal mahfudhu dan dijaga. Min riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Ibnu Umar, an Umar qaulu dari Umar berkata. Iya. Baik, hadis terakhir wa an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man wahaba, siapa yang memberikan hibatan hibah, fahuwa, maka orang yang memberi ahakku, yang paling berhak biha dengan hibahnya, malam yusab, selama dia belum dibalas alaiha atas hibahnya. Maksudnya selama orang yang sudah dia berikan tidak membalas memberikan hadiah atau memberikan hibah yang lain kepada dirinya.
Rawahul Hakim, hadis riwayat Hakim wa sahahahu, dan disahihkannya. Wal mahfud min riwayat Ibnu Umar an Umar qauluhu. Ya, dan bahwasanya yang di sisi ahli hadis ini adalah ucapannya sahabat Umar, bukan ucapannya Nabi. Fa ala kulli hal, maka hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Hadis ini menjadi dalil mazhab Hanafi. Hadis ini menjadi dalil mazhab Hanafi bahwasanya boleh orang mengambil lagi hadiah yang diberikan. Mazhab Hanafi berpendapat boleh. Nah, kemarin saya sampaikan hukumnya haram itu menurut jumhur. Menurut jumhur. Mazhab Hanafi mengatakan boleh, nggak ada masalah. Ya. Dalilnya apa? Hadis ini beliau mengatakan bahwasanya orang yang ngasih sesuatu dia yang paling berhak dengan sesuatu itu. Maka kalaulah dia ngambil lagi, maka dia memang berhak untuk ngambil lagi. Itu. Tapi wallahu taala alam, pendapat mazhab Hanafi ini lemah. Ya, kalau misalkan berdalil dengan hadis ini, maka akhirnya bertentangan dengan hadis orang yang ngambil lagi hibahnya seperti anjing jilat lagi muntahannya. Dan bahkan secara jelas tidak dihalalkan. Tapi aku lihat cara menjelaskannya bagaimana, menjawab hadis ini bagaimana. Yang pertama, ya, para ulama yang mengatakan diharamkan orang ngambil lagi hadiah hibahnya mengatakan hadis ini hadis dhaif. Itu jawaban pertama. Nah, maka untuk menjawab pendapatnya mazhab Hanafi yang mengatakan dengan hadis ini berarti boleh untuk ngambil lagi hibahnya, jawabannya yang pertama hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif sehingga tidak bisa mengalahkan yang sahih. Yang kedua, jawaban kedua, kalaulah hadis ini sahih, ini berlaku bagi barang hibah yang belum dipegang oleh yang diberi, yang belum dipegang oleh yang diberikan padanya. Maka kalau misalkan barang itu belum dipegang, belum dibawa oleh orang yang diberikan kepadanya, maka barang itu masih belum lepas kepemilikannya. Barang hibah itu ganti kepemilikan kalau sudah dipegang sama yang dikasih itu orang. Misalkan saya ngasihkan kepada Barul misalkan HP. Rul pakai HP ku iki lho. Oh nggih, ya, matur suwun. HP-nya masih ada di sini. Barul belum megang sama sekali. Maka ini para ulama mengatakan kalau saya ambil lagi wis kasih dawis boleh. Kenapa? Karena barang belum dipegang. Tapi kalau ini dulu HP, oh yang nggih langsung disaut misalkan, pomung gurung misalkan, maka ini sudah nggak boleh. Maka ini sudah tidak boleh. Ya. Pada kuliah maka jawaban kedua, hadis ini berlaku kalau barang hibahnya belum dipegang atau diambil oleh orangnya. Maka ya berhak untuk apa ngambil lagi. Tapi kalau sudah dipegang, maka seperti hadis yang sebelumnya, seperti anjing yang menjilat lagi muntahannya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam.